Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Safina dengan NIM 211430040 dari jurusan Asuransi Syariah semester 6 kelas B. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawan ME. Baik, langsung saja. Di sini ada soal dan pembahasan. Nomor 1, diketahui data keuangan PT Salman sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri sama dengan 50%. Aset turnover sama dengan 2,5 kali. Periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari. Perputaran persediaan sama dengan 9 kali. Gross profit margin sama dengan 10% dan acid test ratio sama dengan 100%. Di sini kita ditugaskan untuk melengkapi tabel neraca PT Salman berdasarkan data keuangan sebagai berikut. Mungkin langsung saja dijawab dengan data yang sudah diketahui. Rasio hutang jangka panjang plus modal sendiri sama dengan 50%. Dengan rumus 0,5 sama dengan hutang jangka panjang dibagi 100 ditambah 100. Nah, 0,5 ini berasal dari 50% dikali 100 sama dengan 0,5. Dan 100 ditambah 100 ini didapat dari saham biasa dan laba ditahan. Maka hutang jangka panjangnya sama dengan 200 dikali 0,5 sama dengan 100. Nah, ditulis di sini utang jangka panjangnya 100. Selanjutnya ada aset turnover sama dengan 2,5 kali. Dengan rumus aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 2,5 sama dengan penjualan dibagi total aktivanya sama dengan 400. Nah, 400 ini dari sini dijumlahkan dari utang lancar, utang jangka panjang, dan saham biasa dan laba ditahan. Total utang plus modalnya sama dengan 400. Dan dalam neraca itu, jika pasifanya 400, maka total aktivanya juga harus 400 karena harus balance. Nah, maka di sini aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva sama dengan, yaitu 2,5 sama dengan penjualan dibagi 400. Penjualan sama dengan 400 dikali 2,5 sama dengan 1 juta. 400 dikali 2,5 sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari dengan rumus periode sama dengan 365 dibagi sales to receivable. Nah, di sini periodenya 18 sama dengan 365. 365 itu dari 1 tahun sama dengan 365 hari dibagi sales to receivable. Sales to receivable sama dengan 365 dibagi 18 sama dengan 20,28. Maka sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang. 20,28 sama dengan penjualannya kan tadi penjualan 1 juta. Penjualannya 1 juta. 1 juta dibagi piutang dagang. Piutang dagang sama dengan 1 juta
dibagi 20,28 sama dengan 49,310. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Di sini perputaran persediaan sama dengan 9 kali. Dengan rumus sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan. 9 sama dengan sama dengan penjualan, yaitu 1 juta dibagi total persediaan. Total persediaan sama dengan 1 juta dibagi 9 sama dengan 111,111. Selanjutnya ada gross profit margin sama dengan 10% dengan rumus GPM sama dengan gross profit dibagi penjualan. 0,1 ini dari 10% dikali 100 sama dengan 0,1. 0,1 sama dengan gross profit dibagi 1 juta. Gross profit sama dengan 1 juta sama dengan 100. Gross profit sama dengan 1 juta dikali 0,1 sama dengan 100. Selanjutnya ada asites rasio sama dengan 100%. Nah, satunya ini dari 100% dibagi 100. Jadi 1 dengan rumus 1 sama dengan aktif lancar dikurang persediaan dibagi hutang. 1 sama dengan aktif lancar dikurang 111,111 dibagi 100. Jadi aktif lancar sama dengan 100 ditambah 111,111 sama dengan 211,111. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan laporan keuangan berikut ini, hitunglah minimal menggunakan 2 jenis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Di sini ada tabel tabel dan data-data yang sudah diketahui. Nah, di sini ada tabel Ganesha, ini income statement ya. Langsung saja ke pembahasan. Rasio likuiditas. Isi dari rasio likuiditas yaitu ada current ratio, yaitu sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar, sama dengan 1390 dibagi 1050 sama dengan 1,32 kali. Selanjutnya ada quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar, sama dengan 1390 dikurang 800 dibagi 1050 sama dengan 0,56 kali. Selanjutnya ada rasio aktivitas, dan di dalam rasio aktivitas itu ada rumus sales to liquid asset sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar, sama dengan 4.600 dibagi 1.390 sama dengan 3,31 kali. Selanjutnya ada sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang sama dengan 4.600 dibagi 390 sama dengan 11,79 kali. Dan selanjutnya ada sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan, sama dengan 4.600 dibagi 800
sama dengan 5,75 kali. Dan selanjutnya ada rasio leverage, yaitu ada debt to asset rasio sama dengan total hutang dibagi total aktiva sama dengan 2000 dibagi 6590 sama dengan 0,35 kali. Selanjutnya ada debt to equity rasio sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri sama dengan 2000 dibagi 4300 sama dengan 0,47 kali. Dan yang terakhir ada time interest earned sama dengan laba operasional dibagi beban bunga sama dengan 1450 dibagi 500 sama dengan 2,9 kali. Yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu ada net profit margin atau NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan sama dengan 665 dibagi 4600 sama dengan 0,14, yaitu jika dijadikan persen menjadi 14%. Selanjutnya ada return on equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri sama dengan 665 dibagi 4300 sama dengan 0,15, dan jika dijadikan persen menjadi 15%. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.